Ini adalah surat dari mempelai Tuhan dari Tabernakel Branham. Pada tanggal 26 Mei 2023, kami merayakan kelulusan siswa-siswi homeschool setempat di area Jeffersonville di Stillwater Camp Welcome Center, di mana Brother Jeremy Evans menjadi pembawa acara. Dia dengan antusias menyambut keluarga dengan mengatakan, "Ini adalah tempat di mana kita tidak merayakan pendidikan yang luar biasa, tetapi kita melakukan wahyu yang luar biasa. Itu adalah tempat di mana kita tidak terlalu mengakui apa yang guru tulis di papan tulis, tetapi kita mengakui hal-hal seperti apa yang Allah tuliskan di dinding di belakang Tabernakel Branham. Tempat di mana kuis pop tidak signifikan dibandingkan dengan kuis rekaman. Tempat di mana topi dan gaun adalah nomor 2 dibandingkan dengan jubah dan mahkota." Kami kemudian mendengar kesaksian khusus dari Saudara Billy Paul Branham, dan setelah upacara kelulusan kami menikmati istirahat dan waktu yang indah untuk bersekutu satu sama lain. Terima kasih, Saudara Joseph. Nah, ketika Allah mengutus Nabi kecil Maleaki, Dia menubuatkan bahwa Nabi besar Elia akan datang di akhir zaman. Dalam kitab Yeremia, pasal 1 dan ayat 5, "Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku mengenalmu. Dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa." Dan kemudian Allah berkata di ayat 9 dan 10, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Hari ini Allah meletakkan firman di mulut nabinya, Saudara Joseph Branham. Dia menuliskannya di atas kertas dan mengirimkannya ke bangsa-bangsa. Kepada saudaraku orang benar, kawanan Raja Wali-Raja Wali, apakah Anda siap untuk berkumpul pada hari Minggu ini untuk mendengar suara manis Yesus berbicara kepada Anda dan berkata, "Anda layak, kau milikku, kamu benar, kamu akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, namamu tertulis di surga." Ini bukanlah kata-kata saya, tetapi itu adalah firman dari Bapa kita di surga yang berbicara kepada Anda. Mempelai wanita pilihannya, Roh Kudus sekali lagi datang dan hidup dalam tubuh manusia, sehingga dia dapat berbicara dari mulut ke telinga kepada wanita pilihannya. Kata-kata indah ini sungguh luar biasa mendengarnya dari saya atau siapapun yang akan mengatakan. Yesus berkata, tetapi mendengar Allah berbicara melalui suara nabinya, satu-satunya yang Allah katakan kepada Anda secara pribadi, tidak ada yang lebih besar dari itu. Ada banyak suara yang Allah gunakan untuk membawa firman-Nya ke dunia. Dia telah memilih dan menempatkan mereka untuk menjadi berkat bagi dunia dan mempelai wanitanya. Ketika Yesus ada di bumi ini dalam daging manusia, Dia juga telah memilih orang-orang, para rasulnya, untuk mengikuti Dia dan berbicara tentang Dia, apa yang mereka lihat dan dengar. Orang-orang inilah yang Dia utus untuk memberitakan Injil, kabar besar bahwa Mesias telah datang. Allah ada di sana, di bumi bersama mereka.
Allah mengutus mereka berdua-dua untuk memberitakan kabar besar ini dan untuk membawa semua orang kepada dirinya. Ketika dia mengumpulkan mereka bersama pada suatu malam, dia bertanya kepada mereka, "Menurut mereka, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis." Tetapi dia berkata, "Tetapi menurutmu siapakah aku ini?" Kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang luar biasa itu, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawabnya dan berkata, "Bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, Petrus, tetapi Bapa-Ku yang di sorga telah menyatakannya kepadamu, dan di atas batu karang, pewahyuan, ini aku akan mendirikan gerejaku." Dunia telah tersandung pada misteri besar ini. Beberapa orang percaya bahwa yang dia maksud adalah Petrus. Beberapa percaya itu adalah batu yang tergeletak di sana. Beberapa percaya itu adalah Yesus. Tetapi melalui pewahyuan yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus, kita tahu itu adalah wahyu siapa dia dulunya. Setelah kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus, pada hari Pentakosta, mereka diutus untuk memberitakan kabar baik ini kepada dunia. Petrus sekali lagi dipilih untuk menjadi juru bicara dan pergi ke hadapan orang-orang dan menyatakan bagaimana menerima Roh Kudusnya. Dia berkata, "Kamu harus bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Betapa besar posisi yang Roh Kudus tempatkan pada Petrus. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana orang-orang memandangnya. Dia berjalan bersama Yesus pada saat dia ada di sini dalam daging di atas bumi. Petrus adalah temannya. Dia ada di sisinya setiap hari. Orang yang dia telah dipilih untuk memberi wahyu. Tetapi Allah telah memilih seseorang lain untuk menjadi nabinya, Paulus. Ketika Petrus datang ke Antioquia untuk bersama Paulus, dia sedang makan dan minum dengan orang bukan Yahudi. Tetapi ketika sekelompok orang datang ke sana dari kalangan Yakobus, dia menarik diri dan ketakutan. Paulus secara terbuka menegur dia di depan orang lain dan berkata bahwa dia tidak berjalan tegak menurut kebenaran dan dialah yang harus disalahkan. Saudara Branham berkata bahwa Petrus terlalu diseimbangkan oleh para Judais. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Tidak masalah siapa itu. Betapa mereka memiliki Roh Kudus. Otoritas atau panggilan apa yang mereka miliki. Anda mutlak harus tinggal dengan Nabi pilihan Allah untuk karena dia dan dia sendiri adalah penafsiran ilahi dari firman Allah. Ini bukan menentang Petrus atau salah satu murid pilihan Tuhan dulu atau sekarang. Mereka dipilih untuk memberitakan Injil. Tetapi Allah telah memilih satu orang di atas gerejanya. Dia sendiri adalah nabi pilihan Allah. Dengan demikianlah firman Tuhan. Bukan mereka. Mereka memiliki tempat mereka, tetapi dia memiliki satu nabi untuk mengatur gerejanya dengan firman terakhir untuk mempelai wanitanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita harus berhati-hati untuk mendengar suara Allah yang dibenarkan untuk zaman kita. Satu-satunya yang dia pilih untuk menjadi penafsir ilahi dari firman-Nya. Tidak ada yang lebih besar daripada mendengar suaranya berbicara melalui malaikatnya, suara pilihannya.
bukan not suara ours. kita. Kita We melihat see sepanjang throughout zaman all the ages bagaimana how Allah God memiliki has a sekelompok orang chosen pilihan group of people yang akan that tinggal would dengan stay with firman-Nya His Word dan utusan and His pilihannya. chosen messenger. Suara itu That voice menyatakan is kepada kita proclaiming to us daily who setiap we hari are, siapa kita, one salah of satu them. dari mereka. He Dia would akan send mengirimkan para reformers to His reformator church, kepada gerejanya. but Tetapi this hari day ini, Dia He sent mengirimkan His pemulihnya. restorer. Aku I akan will memulihkan restore, firman saith the Lord, Tuhan, and I dan will turn aku the akan hearts of membalikkan the hati children, anak-anak, for I karena have banyak many hal yang things to harus tell you in the days kuberitahukan of my kepadamu voice. pada zaman suaraku. You're invited to Saudara come diundang untuk datang listen mendengarkan suara with itu us bersama to that kami voice hari Minggu Sunday pukul at 12 12 p.m. waktu Jeffersonville, Jeffersonville time, ketika Dia as He berbicara speaks to kepada us kami and shows us dan the menunjukkan kepada true kita and false gereja yang church benar dan yang palsu. during the Zaman Sardisian Gereja Church Age, Sardis 60-1209. 60-1209. Saudara Brother Joseph Branham. Branham. Sampai Until jumpa next lagi. time, God Tuhan bless you memberkati and saudara shalom. dan salam.